Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik adik-adik, yang pertama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Jadi pertama-tama saya ingin minta maaf sebelumnya karena mungkin dengan adanya kegiatan hari ini adik-adik semua bisa menghambat kegiatan adik-adik. Toh mungkin ini hari adik-adik ada pergi jalan-jalan begitu. Baik adik-adik, kegiatan hari ini itu saya punya terkait dengan gangguan menstruasi. Jadi nanti saya ada bagikan kuesioner, nanti adik-adik tinggal mengisinya ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Lawisya Laing. Teman-teman atau adik-adik bisa panggil saya Evi, karena saya punya teman-teman di kampus juga sering panggil saya Evi. Jadi adik-adik nanti panggil saja saya kakak Evi ya. Tidak usah panggil yang ibu bidan atau apa, karena saya sama seperti adik-adik masih belajar juga. Oke adik-adik, sebelum kita mulai terkait dengan gangguan menstruasi ini, saya ingin membagikan kuesioner ini. Nanti adik-adik tinggal mengisi. Nanti di sini ada cara pengisiannya. Tinggal adik-adik ikut saja petunjuk di sini. Nanti ini isinya terkait dengan pemahaman adik-adik terkait dengan menstruasi atau gangguan menstruasi. Adik-adik tinggal centang saja di sini. Nanti adik-adik lihat saja pernyataan yang di sini, baca saja oleh adik-adik. Kalau misalnya menurut adik-adik benar, nanti adik-adik tinggal kasih centang saja di sini, benar atau salah. Oke? Sekarang saya bagi Zef. Isi. Ini berpoin. Satu sudah berpoinnya. Aduh. Centang oleh mana yang menurut ide ini benar? Nu kasih centang. Adik ya sama. Silik, kursi atau silik. Adik-adik itu kak, nanti adik-adik isi saja sesuai dengan pemahaman adik-adik apa yang kan sudah pernah dapat ini materi terkait dengan menstruasi toh. Oke, nanti adik-adik isi saja. Centang sudah di situ mana yang menurut adik-adik benar. Nanti kalau misalnya menurut adik-adik salah sesuai dengan pernyataan yang ada di situ, adik-adik bisa kasih centang saja di salahnya. Kalau menurut adik-adik benar, kasih centang di benar. Kita kekurangan berpoin ini. Oh ya sudah. Biar simpan saja. Ini kita kenal di LCD-nya, saya sudah buat PPT-nya toh. Nanti saya tinggal kasih tunjuk sudah ini materinya. Tidak banyak juga, ini waktunya mungkin hanya 15 menit ya, mungkin tidak sampai 15 menit juga. Ini kuesionernya ada 2, nanti setelah saya sudah menjelaskan ini, nanti saya ada bagi lagi. Nanti tinggal adik-adik isi saja. Sudah kah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Berbanyak tapi yang nanti kita baru lagi. Terima kasih cinta. Udah kakak sudah isi semua toh.
jangan disedak berkali-kali. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengisi ini kuesionernya adik-adik. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu gangguan menstruasi. Ada yang sudah tahu apa itu menstruasi kah? Adik-adik sudah tahu apa itu menstruasi? Ada yang belum menstruasi kah? Ada kah? Oh iya sudah. Kalau begitu, kalau yang untuk adik-adik yang tahu itu menstruasi apa? Apa itu menstruasi? Bingung kah? Oh ya, langsung saja ya supaya tidak perpanjang waktu. Jadi adik-adik, menstruasi itu adalah masa perdarahan yang terjadi pada perempuan secara rutin setiap bulan selama masa suburnya, kecuali apabila itu perempuan terjadi hamil. Itu tidak akan mengalami menstruasi. Kemudian proses terjadinya menstruasi itu berlangsung setiap bulan dan lamanya itu 3 hari sampai 7 hari. Jadi di sini itu menstruasinya kita yang perempuan yang sudah mengalami menstruasi itu dia punya lamanya itu dari 3 hari sampai 7 hari. Kemudian adik-adik, gangguan menstruasi itu adalah gangguan masalah fisik atau mental yang mempengaruhi siklus menstruasi, menyebabkan nyeri, kemudian perdarahan yang tidak biasa, kemudian lebih banyak atau sedikit, terlambatnya menarche atau hilangnya siklus menstruasi. Ada yang tahu menarche? Oke. Menarche itu adik-adik itu misalnya haid pertama kali itu adik-adik. Yang baru pertama kali datang haid itu yang namakan menarche. Pertama kali datang bulan itu yang namakan menarche. Supaya nanti adik-adik tidak bingung ketika misalnya masuk di perguruan tinggi atau macam adik-adik yang masih SMP masuk di SMA nanti, ketika ada itu materi tanya oleh guru atau dosen bisa adik-adik jelaskan. Menarche. Kemudian adik-adik yang pertama itu gejala premenstruasi atau sindrom atau PMS. Adik-adik pernah dengar itu PMS kah? PMS itu bukan perempuan lagi menstruasi, bukan. Itu PMS itu gejala dari apa? Gangguan menstruasi. Biasanya itu meliputi dari tingkah laku seperti kegelisahan, habis itu sering depresi, sensitif, kemudian adik-adik juga lekas marah, ada gangguan tidur, kelelahan, kemudian ada merasa lemak, ada juga yang mengidam makanan, kemudian kadang juga terjadi perubahan suasana hati yang lebih cepat. Ada yang begini kak, pas mau menstruasi itu ada yang pengen ngidam makan sesuatu, mau makan buah atau mau makan apa begitu kak. Yang penting saya mau sekali makan ini, saya mau sekali makan pentol. Itu juga gejala dari premenstruasi. Kemudian premenstruasi sindrom itu sering mengalami kram perut. Siapa yang sering mengalami kram perut di sini kalau misalnya datang haid? Oke, itu biasa adik-adik. Kemudian nyeri kepala, ada yang sering pingsan. Habis itu dan pinggang terasa pegal. Jadi adik-adik kalau misalnya menemukan masalah seperti ini, adik-adik itu harus mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Adik-adik sudah tahu apa itu ini makanan yang kaya akan karbohidrat? Nah, iya kamu sudah pintar semua. Iya kakak begitu. Jadi adik-adik juga kalau misalnya ada yang terjadi sakit pinggang sampai pingsan itu saya sarankan itu adik-adik boleh ke dokter. Periksa di dokter. Misalnya kalau tidak, misalnya dokter bilang ini, dokter bilang tidak menemukan masalah, harus wajib rutin misalnya tiap bulan harus sering juga pergi ke dokter. Kaget mungkin bulan ini kita tidak dapat, bulan berikutnya dapat penyakitnya, begitu toh. Jangan sampai nanti lebih besar. Kemudian adik-adik ada disminor. Ada yang tahu disminor? Disminor itu yang sakit-sakit, itu yang namakan disminor. Itu bahasa medisnya disminor. Kemudian adik-adik disminor itu nyeri selama menstruasi yang ditandai dengan rasa kram di bagian perut bawah. Cara mengatasinya itu adik-adik bisa menggunakan air hangat. Air hangat di sini adik-adik bisa simpan di dalam botol kaca. Kemudian adik-adik bisa simpan di perut kalau misalnya sakit di perut itu kak. Habis itu kalau misalnya sakit di pinggang, adik-adik bisa tidur di tempat tidur, kemudian kakinya sandar ke dinding. Kemudian kita punya ini bokong rapat dengan rapat dengan dinding itu kak. Bokong itu bahasa Manggaranya riti itu kak. Itu rapat dengan dinding supaya nanti sakitnya hilang. Kemudian adik-adik di sini juga adik-adik harus minum air minimal 8 gelas, mandi dengan air hangat, kemudian istirahat yang cukup, mengatur pola tidur dan olahraga teratur. Adik-adik kalau misalnya lagi sakit seperti itu tidak boleh dulu tidurnya itu kak jauh-jauh malam, tidak boleh begadang, tidak boleh. Itu juga ini bisa mempengaruhi terkait dengan disminor.
Kemudian kita lanjut yang ke berikutnya, menorragia. Menorragia itu darah keluar secara berlebihan, menstruasi yang terjadi selama 5-7 hari. Di sini darahnya itu keluar banyak sekali toh. Selama 5-7 hari itu adik-adik itu mengalami perdarahan yang banyak sekali, yang tidak seperti biasanya. Itu yang dinamakan dengan menorragia. Jadi cara mengatasinya menorragia ini adik-adik minum banyak air putih, kemudian minum suplemen zat besi atau obat tambah darah, kemudian konsumsi vitamin C dan menjalani pemeriksaan ke dokter. Wajib sekali di sini ditekankan kalau misalnya terjadi seperti ini adik-adik harus ke dokter. Oke, bagaimana? Mungkin terlalu cepat atau bagaimana? Kemudian amenorrea. Amenorrea itu amenorrea tidak menstruasi berturut-turut selama beberapa bulan. Untuk sedikitnya itu 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi. Itu yang dinamakan amenorrea. Dia itu tidak datang bulan selama ini 3 bulan, itu dinamakan amenorrea. Oke adik-adik, yang berikut itu ada hipemenorrea, yang artinya perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih dari normal, yaitu lebih dari 8 hari, yang ganti pembalutnya itu sampai 5-6 kali dalam sehari itu. Siapa yang sering begitu? Sering ganti pembalut itu sampai 5 kali, 6 kali, atau sering ganti terus? Ada. Kemudian ada ini, ada perdarahan hipomenorrea, yang artinya perdarahannya haid yang lebih pendek atau kurang dari biasanya dengan siklus haid yang teratur, biasanya lamanya kurang dari 3 hari. Kemudian ada siklus menstruasi. Ada yang pernah dengar siklus menstruasi kah? Siklus saja. Siklus menstruasi pasti pernah dengar tapi lupa. Oke, siklus menstruasi itu adalah jarak dari haid pertama bulan ini dengan haid pertama di bulan berikutnya. Itu yang dinamakan dengan siklus. Kemudian siklus biasanya itu terjadi setiap 28 hari. Tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Jadi siklus itu tadi jarak dari haid pertama bulan ini ke bulan berikutnya. Kemudian ada juga polimenorea, adalah keadaan di mana siklus haid lebih pendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari. Kemudian ada oligomenore, adalah siklus menstruasi yang berlangsung lebih dari 35 hari. Kemudian ada menometrogia, adalah perdarahan dari vagina tanpa ada hubungannya dengan siklus haid. Ada yang pernah terjadi seperti ini? Oke. Kemudian penyebab terjadinya gangguan menstruasi ini, penyebab dari gangguan itu yang saya jelaskan tadi itu. Yang pertama itu karena depresi. Kemudian ada yang terlalu kena stres, terlalu pikir tugas kah, makanya kamu hidup stres. Itu juga dapat menyebabkan gangguan pada menstruasi. Jadi kalau misalnya ada tugas, tidak boleh terlalu stres, jalani saja, namanya sekolah pasti ada tugas. Saya juga sama seperti adik-adik, masih belajar, masih sekolah sama seperti adik-adik, banyak tugas juga. Paling banyak tugas itu di kuliah. Jadi jangan stres. Bagi kita itu tidak boleh stres. Apalagi kalau lagi teman, tidak boleh stres. Itu juga dapat memicu gangguan menstruasi. Kemudian adik-adik, makan juga harus teratur. Tidak boleh makan itu tidak tepat waktu. Harus teratur makannya itu ya. Kalau jam 12 biasa makan jam 12, ya makan jam 12. Tidak boleh lewat dari situ. Oke? Kemudian ada gangguan pada hormon. Itu juga satu. Kemudian berat badan yang naik drastis. Ada yang turun drastis, kemudian naik drastis. Itu juga dapat memicu gangguan menstruasi pada remaja. Jadi sekian saja materi dari saya. Minta maaf kalau mungkin terlalu cepat atau bagaimana. Tapi adik-adik bilang tadi sudah tidak terlalu cepat. Sekarang mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Bertanya sesuai dengan materi yang saya berikan tadi. Bertanya tuh. Kalau misalnya masih bingung kak, kalau adik-adik masih bingung, kakak saya bingung begini, saya begini keluhannya, itu boleh ditanya. Kalau misalnya tidak ada keluhan juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada bertanya juga tidak masalah. Gimana, ada pertanyaan? Kakak adik ada pertanyaan kak? Kalau pertanyaan omong so. No, ada pertanyaan kak? Tidak ada. Oh ini sudah. Jadi adik-adik, karena adik-adik semua tidak ada pertanyaan, saya boleh bertanya balik kak? Bisa. Oke. Kamu nanti ini kak, pertanyaan terkait dengan ini nanti. Kalau misalnya terjadi sakit pinggang tadi itu, kira-kira solusinya seperti apa?
sakit pinggang yang seperti saya jelaskan tadi, karena adik-adik tidak bertanya, jadi sekarang saya bertanya balik untuk adik-adik. Kalau sakit pinggang itu bagaimana cara mengatasinya kalau pada saat haid? Oke kakak, jawab saja seadanya seperti Kompres air. oh iya, satu bagaimana kakak? Coba deras sedikit, kasih kencang suaranya. Kalau Iya sudah. Oh maksudnya tidak masalah. Aduh jangan kita ketemu terus tiap hari. Nah, kalau bagaimana kalau sakit pinggang tadi? Kalau nyeri perut, sakit pinggang, kompres air hangat. itu kalau nyeri perut. Oke. Kalau sakit pinggang itu bagaimana tadi? Kita tidur di tempat tidur, Kemudian kakinya kemudian merapat di dinding. Oke, itu kakinya sandar di dinding, kemudian bokongnya rapat ke dinding. Oke. Kamu sudah mengerti semua berarti? Nah, jadi saran saya adik-adik, kalau misalnya terjadi gangguan seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi itu, yang tidak tahu bulan atau apa semuanya itu, wajib pergi ke dokter. Tidak boleh diam, tidak boleh kamu begini diam saja, itu malah tambah lagi nanti. Harus beritahu ke orang tua supaya orang tua nanti bisa konsultasi ke dokter. Kalau adik-adik diam saja di rumah, itu tidak akan menyelesaikan punya gangguan itu. Itu dapat menyebabkan lebih besar. Tidak boleh. Apalagi mungkin ada pertanyaan? Ada dikasih. Kalau 1 bulan tidak datang haid itu bagaimana caranya? Solusinya? Oke adik-adik, kalau yang seperti itu masalahnya itu juga tergantung dari hormonnya kita. Ada yang begitu memang orangnya, kalau misalnya tidak datang bulan dalam sebulan sudah, itu tidak masalah, itu karena juga Jadi hormonnya juga. Tidak masalah seperti itu. Nah, jadi kalau kecuali begini kalau misalnya kamu punya datang bulan itu tidak sampai 3 bulan berturut-turut tidak datang, wajib ke dokter. Harus beritahu orang tua terlebih dahulu supaya dari orang tuanya bisa tindak lanjut ke dokter. Begitu. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa kan? Ada lagi? Ada lagi ya? Apa? Ayo. Tidak ada kah? Adik-adik sudah paham tadi tuh materinya? Sudah. Oke. Yang terakhir saya akan beri lagi kuesioner yang terakhir. Kan adik-adik sudah dengar saya punya penjelasan tadi tuh. Palingan adik-adik sudah mengerti dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Adik-adik centang di sini mana yang menurut adik-adik benar terkait dengan pemahaman yang adik-adik dapat dari saya. Silakan adik-adik berikan tanda centang di sini. Oke. Saya berakhir sudah kita punya penyuluhan hari ini. Hari ya pun sama sebenarnya. Sama tuh. Sama semacam tadi. Nanti absennya ada 2 kali ya sayangku. Ini yang pertama, ada yang kedua juga. Nanti isi saja. Nanti dapat. Oke. Nanti berlanjut isi saja. Makasih. Oh iya, berarti kamu mengerti semua dengan saya punya penjelasan tadi ya. Harapan saya semoga saya punya materi hari ini Kak, adik-adik bisa mengerti. Kalau misalnya jangan hanya misalnya begini, kalau misalnya adik-adik tahu itu tuh masalahnya, jangan hanya untuk pakai untuk diri sendiri. Adik-adik juga kalau misalnya temukan masalah yang seperti saya jelaskan pada adik-adik punya teman atau apa, boleh langsung kasih tahu ke kita punya teman atau punya teman itu, bilang langsung kasih tahu ke orang tua saja begini, karena kami sudah pernah dapat materi seperti ini gitu ya. Terima kasih Cinta. Terima kasih. Terima kasih. Mami tua tidak masalah. Santai lah. Tidak usah. tidak apa-apa kan terakhir sudah. Makasih. Oke adik-adik sudah isi semua toh? Sudah, Kak. Oh lagi satu. Permisi kakak Nana. Saya ikuti sama kegiatan, Oke adik-adik, terima kasih Banyak. karena adik-adik semua telah mendengar materi dari saya.
Yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk adik-adik semua. Harapan saya semoga materi yang saya jelaskan hari ini dapat menjadi bekal untuk adik-adik semua. Dan jika saran saya satu saja, kalau misalnya menemukan seperti ini wajib ke dokter atau lapor ke orang tua supaya orang tua bisa menindaklanjuti. Kemudian saya minta maaf mungkin ada salah kata dari saya minta maaf. Nanti kalau misalnya untuk adik-adik yang sudah selesai ujian akhir, kalau mau perguruan mau kuliah nanti boleh sudah di Unika. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan. Sudah ke